Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam abi doain mudah-mudahan pulang dari ini tempat rezekinya banyak. Yang aminnya kenceng emang gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para guru-guru kita dimanapun berada. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan terus jadi panutan buat kita semua, amin ya rabbal. Tak lupa Bang Bedu yang ganteng, alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasirandu, paling pulangnya membawa nampan. Kita doain Bang Bedu biar tambah tampan. Diajak berenang sama Bibi. Cakep. Berenangnya di pantai selatan. Cakep. Kita doain Abi semoga diberikan kesehatan. Amin. Jauh amat. Mantara Selatan. Iya berenang di pantai selatan nih. Emang gak ada jangan pakai baju hijau katanya. Masya Allah. Iya, saru apa ombak katanya Bi. Tak lupa segenap para pemirsa jalan dakwah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Kita semua pagi ini dalam keberkahan, amin. Semoga hadir kita ini adalah pilihan Allah, sehingga setiap waktu yang kita lewati bernilai pahala, amin. Setiap waktu yang kita gunakan bernilai kebaikan, amin. Dan boleh jadi adanya kita dengan tayangan jalan dakwah ini jadi jalan Allah memberikan ampunan buat kita semua, amin ya rabbal. Salah satu yang menjadikan kesuksesan seorang suami ketika ia mengarungi samudra rumah tangga tidak terlepas dari doa seorang istri yang tulus, yang support, yang selalu menjaga hati dan menjaga segala kebaikan dalam rumah tangganya. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka boleh jadi seorang pemimpin yang bernama suami itu dia punya rezeki yang berlimpah, dia punya kemudahan-kemudahan dari setiap pekerjaan-pekerjaannya, bahkan dia ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari doa seorang istri yang tidak pernah henti mendoakan suaminya. Alhamdulillah. Sehingga kita pengen menjadi seorang pemimpin ketika punya suami, dia bertanggung jawab untuk mencari nafkah, betul. Menjadi suami yang bukan hanya mencari nafkah, tapi juga memiliki suami yang dia bisa jadi penyayang, pelindung, sahabat. Menjadi suami yang selalu adanya membuat seisi rumah menjadi bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka sosok suami yang bisa membahagiakan, sosok ayah yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya adalah sosok yang mudah-mudahan ini menjadi jalan di mana turunnya rahmat Allah dalam rumah tangga kita semua, amin ya robbal. Lihat bagaimana Rasulullah, sosok pemimpin yang tugasnya luar biasa. Bukan hanya mengurus rumah tangga, tapi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk bagaimana dirinya menjadi cerminan contoh baik dalam pemimpinnya, dalam menjadi sosok yang baik sebagai kepala rumah tangga, dalam menjadi sosok yang baik sebagai ayah, dalam menjadi sosok yang baik sebagai orang yang tentunya mudah-mudahan contoh baik dari Rasulullah bisa diterapkan oleh pasangan kita semua, amin ya robbal. Oleh karenanya
Bersyukurlah kalau ada seorang suami lalu ia mencari nafkah, sebagaimana kata Nabi, wa infaqa rajulun min ahlihi fahuwa shadaqah. Apabila ada seorang suami yang lalu dia mencari nafkah untuk anaknya, untuk istrinya, dan itu dikategorikan oleh Allah kebaikan atau bernilai sedekah. Alhamdulillah. Rezeki yang dicari oleh seorang suami untuk istri dan anaknya, bahkan kata Nabi, ini diumpamakan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika mencari nafkah, Allah balas dengan ampunan dosa. Alhamdulillah. Masya Allah, Bu. Alhamdulillah. Saat suami ibu, suami pemirsa semua bekerja karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho Allah, lalu mencari nafkah itu adalah untuk apa? Menghidupkan istrinya, menghidupi anaknya, membiayai semua pekerjaan rumah tangganya. Ternyata itu semua dijadikan jalan Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Maka ketikalah beruntung orang yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Walaupun lelah, letih, capek, pengorbanan luar biasa, bahkan panasnya matahari bukan menjadikan sebuah persoalan, karena yang dia pikirkan jangan sampai istrinya tidak makan, jangan sampai anaknya tidak sekolah, bahwa ternyata mencari rezeki untuk keluarga Allah bukakan pintu ampunan dosa. Alhamdulillah. Masya Allah, itulah keberkahan yang ada dari suami untuk istri dan menjadi ayah untuk anak-anaknya. Benar. Baik, sekali lagi tepuk tangan lebih untuk Abi. Dan langsung saja kita berikan kesempatan, siapa yang mau bertanya? Ibu sini bertanya. Iya silakan Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ibu Astuti dari Nurul Hidayah Cikarang mau izin bertanya Pak. Mau izin bertanya Abi. Silakan, iya, silakan Ibu Astuti. Abi, saya mau bertanya. Boleh. Setiap penceramah bilang kalau suami itu sumber berkah seperti teman kita. Tema kita maksudnya kali Bu ya? Tema kita hari ini kan? Iya, tema kita. Iya, tema kita. Pertanyaan saya, kalau suami atau ayah menikah lagi dan menyakiti hati istri dan anak, apakah itu merupakan sumber berkah? Jujur sampai detik ini saya tidak pernah respect dengan ayah saya. Waduh. Karena ayah saya suka menyakiti istrinya dan menikah lagi. Pertanyaan saya Abi, apakah masih merupakan sumber berkah bagi keluarganya? Cukup sekian dan terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, kehidupan ini kita nggak bisa pesen. Pengennya kita cuma punya ibu, hanya ibu yang melahirkan kita. Ya, kita juga nggak bisa pesen kalau selama kita menjadi anak, kita nggak mau ibu kita disakitin. Bener apa enggak? Tapi kita nggak bisa pesen. Sehingga kalau kita nggak bisa menentukan, nggak bisa pesen, artinya bahwa segala sesuatu yang Allah ujikan kepada kita ini merupakan jalan untuk kita bisa lebih mendekat kepada Allah. Jangan lalu karena ujian yang hari ini dirasakan oleh ada sebahagian di antara kita, bahwa ayahnya menikah lagi, ini menjadi satu hal yang membuat dia tidak menerima dengan ujian tersebut. Betul apa betul? Tapi saat ketika kita pelajari,
Saat ketika kita renungkan bahwa tidak semata-mata ujian itu datang, melainkan untuk kita yang menjadi istri lebih kuat, anak juga lebih bisa dewasa. Ada hikmah besar yang tidak bisa pernah kita bayangkan. Tapi kalau itu terjadi, maka mintalah kekuatan kepada Allah agar setiap ujian itu jadi kebaikan di hadapan Allah. Jangan lalu ketika ada ujian demikian kita tidak respek sama ayah kita. Sepanjang ayah kita mengingatkan pada kebaikan, bertanggung jawab kepada kita untuk terus menafkahi, berupaya untuk terus adil dan terus berusaha untuk menjadi sosok ayah yang selalu berupaya menjadi dan hadir di tengah keluarganya, maka tidak boleh menjadi anak yang durhaka kepada seorang tua. Ya Bu ya? Tidak ada alasan kita untuk tidak bakti kepada mereka, betapapun kita menyaksikan mereka menyakiti, mengecewakan perasaan ibunya, mengecewakan perasaan seorang istri. Tapi ketika memang dia masih terus bertanggung jawab, masih terus memberikan contoh yang baik, masih terus menjadi sosok ayah yang baik, maka seorang anak tetap harus meredam dan terus berupaya menjadi sosok anak yang baik buat orang tua. Sehingga inilah yang harus kita berikan dan tanamkan kepada keluarga kita. Jangan sampai akhirnya kalau tidak ada sambutan atau nasihat atau pengingat atau bahasa yang tentunya hari ini mungkin anak kita belum paham, karena mereka tidak mengerti arti sebuah kehidupan yang sebenarnya. Tapi tanggung jawab orang tua saat keadaan sudah seperti ini, jangan dibiarkan atau jangan ada pembiaran. Apa yang harus dilakukan? Tetap bagaimanapun seorang ibu harus memberikan kesan pesan yang baik tentang ayah kepada anaknya. Begitupun agar anak ini bisa terobati hatinya. Pelan-pelan belajar memperbaiki keadaan, pelan-pelan terus belajar memperbaiki situasi, pelan-pelan, karena situasi ini akan sulit dimengerti. Tapi ketika ayah itu makin sayang, ayah itu makin bertanggung jawab, ayah itu makin terus menampilkan kehangatan sebagai sosok ayah bagi istri, bagi anaknya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Boleh jadi ujian datang membuat keharmonisan rumah tangga lebih kuat lagi. Amin ya robbal alamin. Sebelum Abi melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, suamiku sumber berkahku, ya kan? Jadi sumber berkah hidupku. Nah, menghargai peluh dan ikhtiar suami. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu Abi, ini ada pertanyaan dari jamaah. Sudah ada dari IG @ulfanurmutiara. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Izin cerita sedikit. Saya udah menikah dengan jalur perjodohan orang tua. Oke. Wah, emang ada nikah jalur prestasi? Ada Iya. Ada jalur khusus. Ada jalur khusus. Ini jalur perjodohan orang tua. Insya Allah bulan Juli nanti pernikahan kami genap 5 tahun. Alhamdulillah. Kalau kata orang-orang kan ujian pernikahan itu ada di 5 tahun pertama. Ya betul gini ya. Sebenarnya ujian itu ada dalam pernikahan kami, tapi bukan karena orang ketiga ataupun masalah perekonomian. Ujian itu ada pada hubungan saya dan suami. Selama menikah, saya tidak mendapati sosok suami yang saya idam-idamkan pada pasangan saya. Dia jarang bersikap romantis menyenangkan hati saya. Meskipun begitu, dia benar-benar berperan sebagai seorang ayah yang baik kepada 2 putrinya. Apapun yang diminta putrinya selalu dipenuhi. Baginya yang penting putrinya bahagia. Mohon pencerahannya Ustadz. Kira-kira yang bisa saya lakukan agar suami dapat melaksanakan perannya sebagai ayah sekaligus suami bagi saya yang benar sesuai syariat Islam. Bagaimana?
bukannya iri nih atau cemburu sama anak sendiri, tapi saya juga butuh sosok suami yang seutuhnya agar pernikahan kami selalu diiringi keberkahan. Terima kasih Ustaz. Bu, alhamdulillah, kesempurnaan dalam rumah tangga dirasa saat ketika sosok suami mampu merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya. Sosok istri adalah menjadi tulang rusuk di antara suaminya, sehingga tulang rusuk ini adalah butuh pelindung. Tulang rusuk ini adalah butuh yang namanya contoh. Bahkan tulang rusuk ini butuh yang namanya kenyamanan serta ketenangan. Kalau sekarang ibu sudah menjadi sosok yang terus membuat suami bahagia, membuat suami yang selalu tercukupi apa yang menjadi keinginannya, terus berupaya menjadi sosok istri yang selalu menjaga lisannya, tidak pernah menyakiti sedikit pun terhadap perasaan suami. Tapi ada kekosongan yang dirasa oleh seorang istri, seolah perhatian itu pun pengen berbalik. Pengen saat ketika dimanja, ada saat ketika disayang, ada saat ketika kita dalam kesedihan, suami ini betul-betul menjadi sosok yang paham dengan keadaan rasa yang saat ini dirasakan oleh para istri. Betul? Namun saat itu diharapkan, itu dinanti-nantikan, ternyata apalah daya tangan tak sampai. Harapan hanya sebatas harapan. Suami cuek, gak peduli. Bahkan ketika istri sakit, dia ngomel-ngomel. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Saya. Pengennya istri saat nyuci pakaian diajak perhatiannya biar nyucinya jadi tenang. Betul apa enggak? Nih Bu, saya kasih tahu hari ini, tugas nyuci bukan tugas ibu, tugas suami. Tugas masak bukan tugas ibu, tugas suami. Ngurusin anak bukan tugas ibu, tugas suami. Tugas ibu cuma satu, taat sama suami. Kalau kata suami nyuci, nyuci. Bener apa enggak? Betul. Maka apa yang harus dilakukan kalau suami cuek? Ajak ngobrol. Pak, pengen apa saya diperhatiin? Rasanya akan lebih sempurna hidup saya kalau ada perhatian dari seorang suami. Alhamdulillah. Diomongin, Pak, pengen apa? Kalau ada sedikit rezeki, Bapak bisa kasih hadiah saya. Terserah Bapak caranya gimana, nggak perlu bagus, nggak perlu mahal, tapi perhatian Bapak itu sangat berarti buat saya. Betul apa enggak? Diomongin. Apa Bu? Diomongin. Kadang-kadang suami mah lupa. Kadang-kadang suami mah bukan nggak tahu, sebenarnya tahu, tapi kadang-kadang banyak lupa. Nah, ketika banyak lupa, apa pura-pura lupa? Ada yang pura-pura lupa? Ada? Mana orangnya? Ayo ingetin, sehingga kita semua menjadi tidak salah paham terhadap suami kita. Amin ya robbal. Sehingga mudah-mudahan nih ketika kita mampu menghargai peluh dan ikhtiar suami kita. Nih saat ibu perhatikan suami kita, Pak, Masya Allah kerjaan Bapak luar biasa. Ibu di rumah cuma punya doa. Betapa luar biasa kerasnya, banting tulangnya, dan perjuangan Bapak untuk menafkahi ibu dan anak-anak. Sampai hari ini Pak, ibu terima banget. Bu, coba belajar dari sekarang. Saat suami lagi di rumah, ibu bikinin kopi, lalu ibu bilang begini, Pak, terima kasih ya.
Kalau bukan wasilah Bapak yang berjuang, menafkahi, melindungi, menjaga, terus memberikan kebahagiaan yang luas buat saya dan anak-anak, mungkin saya belum bisa dapat kebahagiaan seperti ini. Terima kasih ya Pak. Bu, itu Bapak seperti dapat kejatuhan bulan. Capeknya, lelahnya, mungkin saat itu dia sedang sakit, badan lagi nggak enak, urusan lagi banyak yang kusut, masalah lebih luar biasa yang dia jalanin, tapi dia nggak cerita sama istrinya. Kalau dia lagi banyak mikirin bagaimana bayar motor, bagaimana mencari nafkah, bagaimana bayar sekolah anak, dia nggak ceritain sama istrinya. Tapi saat ketika dia dengar istrinya bilang, Pak, terima kasih. Terima kasih. Mama nggak bisa ngasih apa-apa ke Papa, tapi Papa sudah menjadi suami yang baik buat Mama. Terima kasih Pak. Bu, boleh jadi dari tadi beliau lelah, dari tadi beliau lagi pusing, dari tadi beliau lagi mikir bagaimana bisa dapetin rezeki buat anak-anaknya, buat bahagiain istrinya, dan itu cuma hanya ada di harapan dalam dirinya. Tapi ketika dia dengar istrinya ngomong begitu, ada ketenangan yang membuat dia hilang dengan segala cobaan dan masalahnya. Alhamdulillah. Kata suami, ya Allah, nikmat banget punya istri soleha. Alhamdulillah. Saya lagi susah, banyak cobaan, tapi saya nggak berani cerita sama istri saya. Biar dia cukup taunya enak, biar dia cukup taunya tenang, senang, biar masalah jadi dari saya. Ketika ibu mampu menghargai itu, semoga ini jalan keberkahan dalam rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Kadang lelaki tidak pernah bercerita, tahu-tahu kawin lagi. Enggak, biasanya Bu ya, kalau laki-laki itu kalau lagi capek dia nggak pernah mau menceritakan kepada istri dan anak-anaknya. Biarlah dia yang menanggung. Bener. Ya tahu-tahu dia tahu-tahu ngasih makan ikan, nyiram pohonan untuk melupakan stres. Bener. Menjalankan hobinya. Bener Bang. Makanya Bu, kalau suami lagi ngejalanin hobinya, jangan diomelin Bu. Itu mungkin dia salah satu rilis melepas stresnya. Benar. Gitu. Kecuali kalau yang hobinya kawin, baru ditegur ya. Hobinya kawin lagi. Iya. Oke baik, sekarang kasih kesempatan lagi untuk jamaah yang mau bertanya. Silakan Ibu. Silakan. Iya Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cikarang. Saya mau curhat. Assalamualaikum. Saya mau curhat Abi. Waalaikumsalam, silakan. Ini tentang keluarga saya ya Abi. Keluarganya. Iya. Jadi sewaktu saya masih kecil, saya sering banget Abi dimarahin sama ibu saya. Oh iya. Iya. Ibu bandel kali waktu kecil. Enggak. Karena tidak pernah menghabiskan makanan Abi ceritanya. Oh. Terus ibu saya mengatakan habiskan, karena ibu saya sedih kalau makanan yang saya makan itu tidak dihabiskan. Karena ibu saya sedih melihat ayah saya bekerja keras untuk memberikan makanan kepada saya. Dan sekarang saya sadar Abi, setelah saya sudah menikah dan saya sudah tua, Saya kasih tahu Ibu. saya terapkan juga kepada anak-anak saya Abi, supaya menghabiskan makanan. Pernah suatu hari suami saya memberikan makanan kepada anak saya, dan suami saya melihat anak saya tidak menghabiskan makanan itu. Tapi suami saya dengan bijaksana menegur anak saya dan mengatakan, kenapa makanan itu tidak dimakan nak? Dan anak saya menjawab, makanan itu tidak enak ayah. Dan dengan ininya suami saya berkata, maafkan ayah ya nak, karena mungkin makanan yang diberikan oleh ayah itu terlalu murah dan rasanya juga tidak enak. Tapi dengan gamblangnya suami saya berkata,
Mungkin suatu saat kalau ayah mempunyai rezeki, ayah akan memberikan makanan yang enak. Dan mendengar jawaban itu, saya sangat terharu Abi dengan suami saya. Masya Allah. Dan sekarang saya hanya ingin bertanya kepada Abi, bagaimana tanggapannya Abi? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Abi menanggapi masalah ini, Abi? Bu, alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, dalam mengarungi rumah tangga, sosok suami ini harus menjadi orang yang selalu menyejukkan. Sosok suami harus terus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Maka hebatnya dari pertanyaan ibu tadi luar biasa. Betapapun dia sudah banting tulang, betapapun seorang suami sudah berusaha memberi yang terbaik untuk anak dan istrinya, tapi saat ketika dengan polosnya anak itu berkata, "Pa, ini makanan nggak enak." Sosok bijak seorang pemimpin lahir dari dirinya. Apa yang dikatakan oleh sosok suami itu? Dia tidak menyalahkan anaknya, dia tidak maki-maki anaknya, dia tidak pun merasa tersinggung dengan ucapan anaknya, karena dia sadar anaknya polos, karena dia sadar bahwa dia belum bisa memberikan yang terbaik. Sehingga yang dilakukan oleh seorang suami, oleh seorang ayah jauh dari bayangan kita. Dia berusaha berkata lalu memberikan satu hal yang sangat menenangkan dalam hati seorang anak. Apa kata seorang ayah ini? "Nak, maafin ayah ya." Dia nggak salahin anaknya. Ibu bangga punya suami yang demikian. Maafin ayah, ayah belum bisa kasih terbaik. Masya Allah. Segitu dia sudah berjuang, segitu dia sudah mati-matian, segitu dia sudah mencari yang halal, segitu dia sudah maksimal. Tapi saat ketika anaknya mengomentari yang dia lakukan, "Nah, ayah minta maaf." Masya Allah. Ini adalah merupakan contoh pemimpin yang baik, contoh kepala rumah tangga yang jadi teladan. Sehingga ini yang diajarkan oleh Nabi, pandai-pandailah kita sayang kepada anak kita. Pandai-pandailah kita bisa membuat kebahagiaan untuk mereka. Kita diciptakan untuk mereka tidak berapa lama, tapi mereka butuh kehangatan kita. Jangan sia-siakan waktu berharga, waktu yang singkat untuk kita menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Karena saat mereka di usia dini, mereka butuh kasih sayang. Mereka tidak butuh penjelasan kita, mereka tidak mengerti keadaan kita, tapi mereka butuh kelembutan, butuh pengertian, butuh kasih sayang, butuh figur, butuh contoh baik. Sehingga mereka mampu berkata saat ditanya oleh orang lain, "Nak, siapa orang yang paling menjadi favorit dalam hidupmu?" Keluar dari lisan anak itu, apa dia katakan? "Ayahku." Masya Allah. Kenapa ayahmu menjadi sosok hebat, Nak? Tak ada orang yang paling baik selain ayahku. Allahu Akbar. Hadirnya kita bagi anak kita betapa berarti. Bu, waktu kita nggak banyak untuk bisa membahagiakan anak-anak kita. Maka kalau ini adalah waktu yang singkat, waktu yang terbatas, jadikan di sisa waktu ini kita punya arti buat anak-anak kita. Jadikan punya makna buat mereka. Sehingga biarpun kita belum bisa maksimal, tapi saat kita mampu melembutkan, mampu melindungi, mampu menyayangi, mampu menjadi orang tua yang bijak, boleh jadi ini yang jadi sebab mereka bangga kepada orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Setelah itu silakan Ibu siapa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hasanah dari Madis Taklim Al-Muhajirin Karawang. Abi curhat. Saya mau curhat, Bi. Boleh. Maaf Ibu, siapa Bu tadi Bu? Ibu Nur Hasanah. Oh, Nur Hasanah. Pokoknya hari ini ketemu Nur semua. Iya, Hasanah. Sama ya. Dulu ibu saya menentang, Bi, Ya. berhubungan dengan seorang lelaki, kekasih saya, Bi. Backstreet ya Ibu istilahnya. Saya ditentang ya, Bi ya, karena beda status sosial. Bedanya di mana? Memang kekasih saya tidak mempunyai pekerjaan, belum mempunyai pekerjaan. Jadi saya percaya ya, Bi ya, karena kekasih saya tahu benar. Karena Ibu tahu sifatnya tahu benar, karakternya tahu banget ya, Bi ya. Berjuang, fighter gitu. Saya berjuang untuk bisa direstui oleh ibu hubungan saya dengan kekasih saya. Jadi alhamdulillah, Bi, saya direstui menikah dengan suami saya. Walaupun awal ditentang ya, Bu ya. Ditentang. Tapi sekarang alhamdulillah ya, Bi ya. Saya berjuang, Bi ya, untuk menikah dengan suami saya, tapi alhamdulillah, Bi, suami saya memenuhi kebutuhan saya. Apapun yang saya pinta selalu dipenuhi. Walaupun sekarang saya berbeda ya, Bi ya. Dulu memang saya selalu serba mewah atau bermerek ya, selalu bermerek. Tapi sekarang biasa-biasa saja. Iya. Karena ibu saya ya, Bi ya, selalu mengusik rumah tangga saya. Karena kata ibu saya, kenapa kamu tadi tidak mau gitu dijodohkan dengan teman ibu saya yang kaya raya, selalu hidup mewah, itu, Bi. Tapi alhamdulillah ya, Bi ya, ibu saya selalu mengusik rumah tangga saya. Saya takut, Bi, lama kelamaan suami saya akan tersinggung dengan sikap ibu saya. Jadi saya ingin penjelasan ke Abi, bertanya, takutnya, Bi ya, suami saya akan tersinggung dengan tersinggung terus dengan ninggalin ibu lagi khawatirnya ya. Iya. Tersinggung dengan ucapan ibu saya. Cuma itu yang akan saya tanyakan kepada Abi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saatnya kita mendengarkan jawaban dari Ustadz Abi untuk pertanyaan Ibu Nur Hasanah tentang ibunya yang selalu mengusik rumah tangganya kepada suaminya yang sudah dipilih untuk dinikahinya, yang sudah mendapatkan izin, tetapi ibunya masih saja menggerecoki dengan tuntutan-tuntutan. Kenapa sih kamu pakai baju kok itu aja, Bang? Suami kamu nggak bisa beli barang-barang yang bagus. Dulu kamu sebelum sama dia barang-barang kamu bagus-bagus, mewah-mewah. Sekarang pakai yang kayak gini, gitu kan? Kenapa sih kamu dulu nggak pilih-pilihan ibu, malah nikah sama dia? Lama-kelamaan khawatir suaminya tersinggung dengan perkataan dari ibunya ibu, ya. Nah, bagaimana nih menghadapi ibu yang seperti ini dan supaya suaminya nggak tersinggung, Ustaz? Silakan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'al. Bu, alhamdulillah, pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, memilih pasangan yang apabila ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memilih pasangan yang tentunya punya iman dan takwa kepada Allah.
bukan dari ukuran harta, bukan dari ukuran jabatan, bukan dari ukuran kegantengan. Yang paling mulia di hadapan Allah calon pasangan atau pasangan yang punya nilai-nilai keimanan. Maka saat yang kita pilih dia mampu mengantarkan kita dekat kepada Allah, mampu membawa kita menuju ridhonya Allah, mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah, maka ini adalah pasangan yang paling tepat di antara seluruh pilihan pasangan. Benar apa enggak? Betul apa betul? Jadi apabila kita sudah yakin dengan memang yang menjadi pilihan kita, walaupun biasa-biasa saja, walaupun dunianya tidak ada, tapi insya Allah saat calon pemimpin kita, saat pasangan kita, dia mau bekerja keras, dia mau berusaha, dan dia mau mendekatkan diri kepada Allah, urusan rezeki, derajat, semuanya adalah urusan Allah. Bersyukur saat dikasih calon pemimpin atau pasangan yang beriman kepada Allah. Maka apalah arti kita ceritakan sama ibu kita, kalaulah dunianya banyak bu, hartanya bergelimang, kehidupannya sangat luar biasa, tapi kalau tidak ada iman di dalamnya, maka rumah tangga saya hanya akan jadi malapetaka. Ibu memang enak lihat saya berantem terus, ngelihat saya direndahin, ngelihat saya tidak dihargain karena suami saya tidak punya agama. Tuh. Jadi diceritakan alasan kenapa kita memilih orang yang punya agama. Saat pun ketika itu sudah kita lakukan, kita ingatkan kepada ibu kita, tapi ibu kita tetap harus terus membedakan. Kenapa tidak mengikuti apa yang menjadi pilihan ibu? Belum tentu yang ibu pilih dia bisa menyelamatkan ke dalam surga. Benar apa enggak? Betul apa betul? Tapi kalau sudah punya agama, dibangun dengan kesabaran dan punya rasa tanggung jawab, maka bukan hanya cuma bahagia dunia bu, tapi jaminannya Allah akan memberikan pintu saya bersama suami masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau suami tersinggung dengan perkataan seorang ibu? Kalau suami yang punya agama, dia tidak akan pernah tersinggung. Dia akan menjadikan ucapan mertua adalah kasih sayang. Ucapan mertua adalah doa. Dan ketika mudah-mudahan berhusnudon dengan sangkaan orang tua, moga-moga ini jadi hadiah yang besok Allah kasih derajat yang besar. Amin ya robbal. Semoga suami ibu dikasih iman yang kuat. Amin. Dan terus bertanggung jawab untuk membahagiakan keluarganya, insya Allah. Masih luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Nur Hasanah ya Bu ya. Semoga saja ibunya Ibu Nur Hasanah bisa terbuka hatinya, berikan hidayah untuk menghargai pilihan ibu dan suami ibu yang sudah memenuhi kebutuhan ibu dan sudah menjadi suami yang baik ya. Yang penting adalah suami ibu tetap memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ya Bu ya, itu yang harus dituruti oleh. Baik, itulah tadi tausiah dari Abi tentang suamiku sumber berkah hidupku. Jadi sebagai seorang istri ya kita harus hargai juga bagaimana kerja keras suami. Kemudian peluh keringat suami, ikhtiar suami harus kita hargai, bahwa apa yang suami lakukan untuk kita itu semata-mata benar-benar sebuah perjuangan untuk membahagiakan kita dan anak-anak kita. Dan insya Allah ya ridho Allah ada di ridho suami bagi seorang istri. Maka untuk itu agar mendapatkan keberkahan, jangan lupa selalu untuk berbakti kepada suami. Seperti itu Abi. Dan yuk Abi, kita berdoa Abi. Semoga jamaah yang hadir hari ini benar-benar apa yang tadi Abi sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi istri yang soleha. Amin. Berbakti pada suami. Amin. Sehingga dalam hidupnya kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Silakan Abi doanya. Baik, Bapak Ibu semua, pemirsa dimanapun berada, mari semua angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga di penghujung kajian ini Allah memberikan ilmu kepada kita, dan moga-moga kita menjadi orang yang bisa mampu menghargai setiap kerja keras pasangan kita semua. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah. Kami semua hanya bisa bersyukur kepadamu ya Rabb. Diberikan pasangan-pasangan yang baik kepada kami semua ya Allah. Maafkan kami ya Allah kalau kami belum maksimal melayani suami kami, kalau kami belum maksimal melayani istri kami, kalau kami belum bertanggung jawab secara total. Tapi berikan kesempatan kepada kami agar kami bisa jadi kebanggaan bagi pasangan kami semua. Kami ucapkan terima kasih ya Allah. Dari kedekatan kami belum bisa mengucapkan secara langsung, tapi kami hari ini berdoa untuk pasangan kami semua. Terima kasih sudah menjadi yang terbaik di antara semuanya untuk kami. Terima kasih sudah hadir menjadi dan melindungi kami. Terima kasih sudah menjadi sosok yang menenangkan hidup kami. Hari ini kami belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa menjadi istri yang baik, belum bisa menjadi istri yang soleh. Tapi mudah-mudahan kami akan menjadi istri yang selalu memberikan ketenangan kepada suami kami. Doakan suami ibu semua. Doakan orang sebelah kanan kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, rumah tangganya berkah. Doakan sebelah kiri kita biar sehat, panjang umur, berkah rezekinya, keluarganya sakinah. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, salaman dan ucapkan terima kasih.